Shalom saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir kali sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil. Maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa. Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa." Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan
orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuritan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama membaca firman Allah dari Mazmur 91. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah engkau Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang kau boleh beri lagi bagi kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kalau kami boleh menikmati akan setiap waktu, setiap detik dalam hidup kami, kami percaya bahwa semua itu bukan kekuatan kami, tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan yang sungguh Tuhan boleh nyatakan dalam setiap hidup kami. Hari ini kami kuat, hari ini kami sehat, hari ini kami masih bisa bernafas, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu membalas segala kebaikan Tuhan. Dengan kami mau datang di hadirat Tuhan, kami datang bersekutu bersama dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami memohon layakkan setiap kami, kuduskan kami.
Bahkan Engkau Tuhan yang sanggup menyempurnakan segala keberadaan hidup kami. Amin. Dan biarlah pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami siap memuji menyembah Tuhan. Yang siap sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Makasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukurmu hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh Kau Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami, dan tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari bekerja di tempat ini Tuhan. Mari pakai setiap lidah kami, mulut kami, untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Yesus, mengagungkan Engkau Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau Yesus yang kami puji, yang kami sembah. Glory bagi nama Yesus, glory bagi nama Yesus. Amin. Kami percaya ketika kami berdoa, ketika kami memohon kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup menjawab setiap pergumulan hidup kami. Karena Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, yang memperhatikan saudara dan saya. Haleluya. Mari lagi katakan pujian. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Panggil nama Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
Saya percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan, mengalami akan setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dia berjanji, dia tidak akan pernah tinggalkan saudara dan saya. Saudara yang diberkati Tuhan, naikkan pujian. Sama-sama katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, oh Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya rindu dengar suara saudara. Ungkapkan hati saudara kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kami tahu Engkau mendengar setiap doa kami. Kami tahu Engkau tahu hati kami. Engkau tahu pergumulan hidup kami. Dan kami menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Dan kami tahu jawaban satu-satunya hanya datangnya dari Tuhan. Mari nyatakan kepada Tuhan, Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. Amin, Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dengan lembut katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Masih jemaat Tuhan, nyatakan Yesus mendengar. Kami berdoa, Yesus menjawab. Glory bagi-Mu Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Angkat suaramu, katakan Yesus mendengar. Haleluya, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sambil kita bangkit berdiri, mari sembah Dia. Ucapkan syukurmu hanya kepada Tuhan. Kami tahu Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan. Kami tahu Engkau melihat setiap hidup kami. Dan kami percayakan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan cara-Mu Tuhan, Engkau melakukan perkara yang ajaib. Haleluya.
sembah Yesus, sembah Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menjawab, hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, nyatakan kepada Tuhan. Amin, amin. Oh, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari lebih tinggi lagi bagi Tuhan. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu pujian, oh hormat kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam hidupku, janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Katakan tiada, tiada yang seperti-Mu Yesus. Sekali lagi, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorai kemuliaan, kejayaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Serukan haleluya, serukan haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya. Sekali lagi tanpa musik, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Dia Allah yang perkasa dan Dia yang menjadikan segala sesuatunya baik dalam hidup saudara dan juga saya. Coba kasih tahu kanan kiri depan belakangnya, bilang gini, Tuhan Yesus baik buat engkau. Jangan pernah lupa itu. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Yang setuju Tuhan baik, tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Sebab sukacita kita di dalam Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir, jangan takut. Yesus ada bersama kita. Haleluya. Kami bersukacita dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Come on everybody sing. Sukacita
bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Sumber sukacita kita datangnya dari Tuhan kita Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang selalu menyertai saudara sekalian. Dan kita akan tetap memuji Tuhan, tidak pernah capek memuji Tuhan. Katakan amin. Tak pernah kuragu akan kesetiaan Tuhan. Naikkan pujian bersama-sama. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat suaramu yang terbaik bagi Tuhan. Come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya! Selama-lamanya hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kasih setianya selalu nyata bagi saudara dan saya. Mari sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai sekali lagi. Dengan-Mu Tuhan, ku kan kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Lebih keras serukan sama-sama katakan, selamanya. Tiga tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. 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 Bapak saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Biar hari-hari ini setiap kita tetap terus berjalan bersama Tuhan. Sekalipun mungkin ada tantangan, ada masalah pergumulan, tapi tetap percaya Yesus selalu ada bersama kita. Amin. Biar saat ini kita berdoa di hadapan Tuhan, kita nantikan Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan ajar hidupku, ajar aku untuk mengerti segala rencana-Mu. Ajar aku untuk mengerti apa maunya Tuhan. Sekalipun mungkin sulit, tapi berikan kami kemampuan dan kekuatan yang daripada Tuhan untuk berjalan bersama-Mu. Tuhan, kami tahu dari awal ibadah ini berlangsung sampai detik ini Tuhan sudah bicara sama kami. Teruslah bekerja ya Allah Kudus. Teruslah mengalir atas setiap umat-Mu Tuhan. Mengalir, mengalir, mengalir ya Roh Kudus. Mengalir kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi tercurah atas gereja-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau Yesus. Tiada yang lain yang kuingini di bumi selain Engkau Yesus. Tiada yang lain yang kuingini di bumi selain Engkau ya Bapa.
mengasihimu. Itu sebabnya Tuhan ku puji Kau selama-lamanya. Senang hatiku, senang kuatku, senang hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendakmu. Mari kita puji Dia. Ku puji Kau selama-lamanya. Senang hatiku, senang kuatku, senang hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendakmu. Mari musik menyembah Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Izinkan Tuhan menjamamu. Izinkan Tuhan berbicara atas engkau. Siapapun engkau, dimanapun engkau saat ini, izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Kami datang ya Tuhan di hadapanmu. Dan kami nanti-nantikan Engkau. Shalom, Jemaat GB Purindah yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara menyaksikan ibadah hari ini. Saya berdoa kita semua semangat menghadapi semester 2 tahun 2022, amin. Nah, khotbah saya hari ini, saya akan berbicara mengenai dari seorang nabi bernama Habakuk yang saya berikan judul When Life Does Not Make Sense. Ketika hidup ini nggak bisa dimengerti lagi. Saudara, saya tertegun ketika saya membaca sebuah ayat dari Mazmur 11 ayat yang ketiga dari Daud. Daud berkata begini, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saudara, ini yang menjadi titik tolak daripada khotbah saya hari ini. Ketika orang benar masih memiliki dasar untuk berharap, dia masih bisa semangat, dia masih bisa berharap, dia masih bisa berjuang dalam kehidupan karena dia tahu bahwa fondasi kehidupannya masih kuat. Tetapi Daud merenung, Daud berkata dalam Mazmurnya, ketika dasarnya pun dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sedang dalam posisi di mana dasar-dasar kehidupan atau dasar-dasar percaya kita kepada Tuhan sedang dihancurkan, sedang digoncang oleh keadaan hidup. Mungkin saudara baru saja divonis dokter menderita kanker stadium 4. Atau saudara bahwa mengalami krisis ekonomi yang begitu besar dalam kehidupan sehingga saudara berkata, bagaimana mungkin Tuhan saya bisa kembali dari krisis ini? Atau saudara mungkin mengalami masalah dalam pernikahan, dalam keluarga, yang membuat saudara tergoncang dan berkata, Tuhan bagaimana saya bisa melewati hal-hal seperti ini? Saudara mungkin orang yang rajin beribadah, saudara berdoa, saudara melakukan segala sesuatu, tetapi hidupmu hari-hari ini sedang digoncang. Sehingga saudara, kita merasakan seperti apa yang Daud katakan, apabila dasar-dasarnya digoncang, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saudara, hari ini saya nggak mau berbicara dari Daud, tapi saya ingin memberikan sebuah perspektif dari Nabi Habakuk. Karena Habakuk merasakan betul apa yang dirasakan oleh Daud. Saudara, Nabi Habakuk itu hidup pada zaman ketika kerajaan Yehuda itu sudah dijajah oleh Nebukadnezar, oleh bangsa Babel, saudara.
Ingat ada juga seorang bernama Daniel dengan ketiga temannya, Sadrak, Mesak, Abednego, yang ditawan ke Babilonia, saudara. Ya kan? Nah, pada zaman itu ada orang-orang yang masih tinggal di Israel, di Yehuda, kerajaan Yehuda, saudara. Dan Nabi Habakuk itu bernubuat kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang masih disisakan, yang tinggal di kerajaan Yehuda yang sudah habis luluh lantah, dijajah begitu keji, begitu kejam oleh bangsa Babel, oleh Raja Nebukadnezar. Nah, disitulah dalam konteks seperti itu dia berseru dan dia berteriak sama Tuhan. Kenapa? Karena dia merasakan betul Tuhan ini begitu kejam. Bagaimana mungkin Tuhan mengirim orang yang lebih keji, orang yang gak mengenal firman Tuhan, orang yang begitu berdosa untuk menghancurkan bangsa pilihan Tuhan, umat Israel, dan tidak tanggung-tanggung 70 tahun, saudara. 70 tahun masa hukuman Tuhan bagi kerajaan Yehuda. Saudara, dalam Habakuk 1 ayat yang kedua, dia berseru sama Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara, mungkin hari-hari ini kita juga sedang berseru dan berteriak sama Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa cukup lama. Pagi, siang, malam aku berdoa, tapi sepertinya tidak Tuhan tolong. Tuhan, aku sudah datang ke gereja, aku beribadah, berdoa, aku minta tolong. Tolong selamatkan pernikahan saya, tolong sembuhkan sakit saya, tolong sembuhkan ekonomi saya. Tapi seolah-olah pertolongan itu belum datang, saudara. Nah, hari ini saya ingin berbicara kepada saudara dari Habakuk. Apa yang dilakukan oleh Habakuk, saudara, ketika situasi kehidupan tidak pasti? Ada 3 hal yang Nabi Habakuk lakukan. Mari kita perhatikan. Yang pertama, saudara, Habakuk masuk ke tempat perhentian. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang pertama dikatakan begini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Habakuk berkata, aku mau masuk ke tempat pengintaian. Aku mau berdiri tegak di atas menara. Itu melambangkan, saudara, dalam kota Israel, saudara, di Yerusalem itu ada tembok. Biasanya sebuah kota dikelilingi oleh tembok, saudara. Dan di atas tembok itu ada menara penjaga di mana orang bisa naik ke atas itu untuk memperhatikan apakah ada musuh yang akan masuk ke dalam kota tersebut, saudara. Jadi Habakuk naik ke atas menara itu, saudara, dan dia berkata, aku ingin menantikan, meninjau, menantikan jawaban Tuhan, apa yang akan dikatakannya kepadaku. Saudara, apa sih menara ini? Dalam konteks hari ini, saudara, menara bermaksud tempat perhentian kita, saat teduh kita sama Tuhan. Ini berbicara mengenai waktu khusus di mana saudara berduaan dengan Tuhan. Ketika saudara berdoa, ketika saudara merenungkan kebenaran firman. Hari-hari ini ketika dasar hidup kita digoncang, ketika hidup ini seperti it doesn't make sense, kita udah gak bisa mengerti lagi, kita mungkin tidak tahu bagaimana cara melangkah ke depan. Saudara, sudahkah kita masuk ke tempat perhentian? Sudahkah kita merenungkan, mengambil waktu untuk kita berdoa, kita merenungkan kebenaran firman? Karena bagaimana tidak? Kalau kita nggak merenungkan firman, kita nggak masuk dalam saat teduh, dalam doa pribadi kepada Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan? Bagaimana kita bisa mendengar jawaban Tuhan? Saudara, hari-hari ini kita sangat terbiasa dengan mendapatkan jawaban dengan sangat cepat. Kalau kita WA orang, kita DM orang di Instagram, kita ingin dapat respon yang cepat. Bahkan saudara, di WA itu ada centang 1, centang 2, lalu ada yang warna biru menandakan kita tahu apakah pesan sudah sampai, orangnya sudah baca, atau belum. Karena kita pengen cepat dibaca. Dan saudara, itu nggak berlaku antara hubungan kita sama Tuhan. Kita nggak bisa mengatur, Tuhan jawab doa saya hari ini ya. Tuhan jawab doa saya, jawab komplain saya 5 detik lagi ya Tuhan. Aku tungguin 5 menit. Enggak. Tapi sifat daripada Habakuk adalah apa, saudara? Aku mau menanti apa yang difirmankannya. Nah saudara, inilah. Ketika kita masuk dalam tempat perhentian, ketika kita berdoa, ketika merenungkan firman Tuhan, apa yang sedang kita lakukan? Kita sedang mendapatkan perspektifnya Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita berusaha mengerti dari perspektifnya Tuhan. Habakuk nggak ngerti. Kenapa Tuhan izinkan sebuah bangsa yang begitu berdosa itu menghancurkan, menindas, bahkan saudara, mereka yang menghancurkan bait suci. Habakuk nggak ngerti.
Tapi justru karena dia nggak ngerti, dia masuk ke hadirat Tuhan. Karena kita mungkin nggak mengerti apa yang terjadi hari-hari ini. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mungkin ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita bertobat. Atau mungkin kita tidak ada dosa. Saudara merasa mungkin, Tuhan kenapa ya? Sepertinya hidup saya sedang baik-baik saja. Mungkin ada kedagingan yang Tuhan sedang ingin kikis dalam kehidupan saudara. Atau mungkin memang Tuhan memasukkan saudara dalam padang gurun untuk membuat kita makin bergantung, makin berharap sama Dia. Saudara, saya masih teringat perkataan Paulus, dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Tuhan sengaja menghancurkan kedagingan, kebergantungan Paulus kepada kemampuannya agar dia semakin berharap sama Tuhan. Dan itu bisa kita dapatkan ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara merenung, saudara berdoa, mengambil waktu sejenak, kita berkata, Tuhan, apa yang ingin Engkau katakan kepadaku lewat peristiwa ini? Dan itu yang Habakuk lakukan, saudara. Dan itu sesuai dengan apa yang nabi-nabi dalam perjanjian lama katakan. Saya ambil contoh satu saja. Dalam Mika pasal 7 ayat yang ke-7 dikatakan, ini Nabi Mika, dia berkata, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Aku mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Saudara, ada sebuah keyakinan, sebuah spirit of dependency, sebuah ekspektasi bahwa ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita menanti-nantikan Tuhan, Allah akan mendengarkan doa kita. Saudara masih percaya nggak bahwa Dia adalah Allah yang mendengarkan doa? Apakah kita masih percaya bahwa Dia adalah Allah yang menjawab doa saudara dan saya? Kuncinya adalah belajar menantikan Tuhan. Belajar menunggu-nunggu Tuhan, saudara. Bagaimana caranya? Masuk dalam hadirat Tuhan. Doa saat teduh, saudara. Merenungkan kebenaran firman. Nyanyikan pujian penyembahan. Kalau Tuhan belum jawab, terus lakukan, saudara. Sampai kita mendapatkan kekuatan dari hadirat Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, perspektif yang kedua, saudara, apa yang Habakuk lakukan? Dia mengerti dan memahami bahwa waktu Tuhan bukan waktunya kita. Ketika Habakuk naik ke atas menara, dia berdoa menantikan Tuhan. Tuhan jawab, saudara, langsung. Dalam ayat yang kedua, Tuhan jawab Habakuk, dikatakan begini. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, Tuhan jawab komplain atau keluhan daripada Nabi Habakuk. Dia berkata begini, saya akan kasih kamu sebuah penglihatan, tapi itu kamu harus catat dalam loh batu. Artinya apa? Itu harus tersampaikan dengan jelas seperti apa yang Tuhan mau kepada bangsa Israel, saudara, ke bangsa kerajaan Yehuda. Tapi itu akan terjadi nanti saatnya. Artinya apa? Saudara, mungkin Habakuk nggak paham kapan Tuhan akan menyelamatkan kerajaan Yehuda, kapan Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel. Tapi itu akan terjadi nanti, melampaui batas waktu kehidupannya Habakuk, saudara. Artinya apa? Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara dan saya hari ini, waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Mungkin kita berdoa nih, udah setahun, udah 2 tahun, kita berdoa, kok gak ada jawaban Tuhan ya? Kok sepertinya aku masih masuk dalam padang gurun? Tapi saudara, kita mesti mengerti, Allah sedang mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kita gak tahu kapan waktunya Tuhan. Karena kita bukan Tuhan, kita hanya melihat hidup ini secara kronologis. Dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, menit ke menit. Tapi Tuhan di atas sana, dia melihat seperti dari helikopter, melihat seluruh kehidupan kita dari atas. Dia tahu persis kenapa dia mengizinkan hal ini terjadi. Allah tahu persis kenapa dia mengizinkan goncangan ini terjadi. Karena dia melihat di depan ada sesuatu yang baik yang keluar dari proses ini, saudara. Karena itu dia katakan kepada Habakuk, Habakuk, apabila itu berlambat-lambat, nantikan. Apabila itu berlambat-lambat, nantikan. Saudara, saya mendapatkan kekuatan dari statement tadi. Karena kadang-kadang kita manusia zaman modern ini pengennya semua serba cepat. Semua pengen serba cepat. Kita pengen dapat mujizat hari ini. Kita pengen dapat jawaban doa hari ini. Kita pengen dapat promosi hari ini.
Kita pengen dapat jodoh kalau bisa bulan ini. Kita pengen dapatkan apapun yang kita doakan dengan cepat. Tapi Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan kalau Tuhan menjawab, apabila itu berlambat-lambat, tetap nantikan. Masih nggak Bapak Ibu kita punya sebuah ketekunan, persevere, kita gigih menantikan jawaban Tuhan, menantikan waktunya Tuhan. Dikatakan waktunya manusia itu kronos, dari detik ke detik. Waktunya Tuhan itu kairos, saudara. Mau nggak kita menantikan kairosnya Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Kita mungkin nggak mengerti sekarang. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tapi saudara, saya berdoa, sembari kita menantikan, saudara, sembari kita menantikan waktunya Tuhan, kita minta tolong sama Roh Kudus untuk menguatkan setiap kita. Tuhan berkata sama Habakuk, kan Habakuk komplain, kok Tuhan izinkan sih ada orang berdosa dan sombong seperti ini, sepertinya kayak nggak dihukum Tuhan. Malahan orang-orang saleh yang tersisa di Yehuda yang masih mengalami penyiksaan, penganiayaan begitu rupa. Saudara, lewat firman ini Tuhan mengatakan kepada Habakuk, aku melihat dan mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang sombong ini. Dan hukuman Tuhan itu iya dan pasti. Dan juga kepada orang-orang benar yang masih menantikan, dia juga akan diberikan upah oleh Tuhan. Pada akhirnya saudara, kejahatan akan dihukum dan orang yang benar akan mendapat upahnya. Nah saudara, dalam Roma 12 ayat yang ke-14 dikatakan begini, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu saudara, kita nggak usah pusing sembari menantikan jawaban Tuhan. Kita bilang, Tuhan, kok hidup dia seperti itu? Kok hidup dia enak banget Tuhan? Kok saya nggak seperti dia? Kok sepertinya orang fasik, kok sepertinya menikmati di dunia ini? Tuhan, kok sepertinya orang-orang benar yang pelayanan, yang begitu rupa, kok sepertinya nggak menikmati seperti orang-orang lain? Saudara, kita nggak perlu memperhatikan hidup orang lain. Kita nggak perlu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena Roma mengatakan dengan jelas, setiap orang akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu, yang kita harus fokuskan, bagaimana kita hidup. Bagaimana kita seharusnya hidup sembari menantikan jawaban Tuhan. Ketika hidup nggak bisa dimengerti, kita punya satu keyakinan bahwa waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Jalan-jalan Tuhan di atas jalan-jalan kita. Dalam Roma 8:28 dia berkata, segala sesuatu Tuhan rancang, baik yang baik maupun yang buruk, untuk kebaikan kita, saudara, bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, untuk itu, poin saya yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita hidup dengan apa? Hidup dengan iman. Dalam Habakuk pasal 2, saudara, ayat yang ketiga, dikatakan, ayat yang keempat dikatakan begini, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Itu adalah jawaban Tuhan kepada Habakuk, kepada remnants daripada orang-orang yang benar di kerajaan Yehuda. Tuhan berkata begini, kamu jangan ikut-ikutan gaya Babel. Kamu jangan ikut-ikutan hidup berdosa. Ini penghakiman masih 70 tahun lamanya. Tapi kamu harus hidup karena percayamu. Artinya apa? Tuhan mengakui, ini hukuman masih berjalan. Kehidupan mungkin masih nggak sesuai dengan seperti apa yang kamu harapkan. Tapi Tuhan masih menuntut orang yang benar hidup karena percayanya. Maksudnya apa? Kita hidup sesuai dengan kebenaran firman. Hidup dengan iman. Bapak Ibu, iman berkata begini, saya mungkin gak tahu segalanya, tapi saya percaya Tuhan tahu segalanya. Saya mungkin gak pintar dalam beberapa hal, tapi saya tahu Tuhan yang mengatur. Iman berkata begini, saya gak tahu apa yang terjadi di hari esok, tapi saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Iman berkata begini, sekalipun kelihatannya orang-orang fasik, yang mengandalkan cara-cara dunia, hidup nikmat, tapi saya masih percaya saya hidup sesuai dengan kebenaran firman. Mungkin kita dicela orang berkata kita bodoh. Mungkin kita dicela orang berkata kita munafik atau kita naif misalnya. Saudara, bukan. Karena orang benar hidup karena imannya, saudara. Dan iman berkata apa, saudara? Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari Tuhan? Orang yang hidup dalam iman adalah mereka yang melihat sesuatu dari perspektifnya Tuhan. Saya tulis sebuah quote begini. Matahari yang sama yang mengeraskan tanah liat
adalah matahari yang sama yang juga melelehkan lilin. Kalau saudara punya wax gitu ya, wax lilin natural, saudara taruh di depan di matahari yang cukup panas, dia akan meleleh. Tapi kalau saudara taruh tanah liat, dia akan mengeras. Saudara, mataharinya sama. Itu berbicara mengenai perspektif. Ketika saudara hidup oleh iman, saudara harus memakai kacamatanya Tuhan. Saudara harus memakai perspektifnya Tuhan. Habakuk diminta oleh Tuhan untuk hidup memakai perspektifnya Tuhan. Lihat nanti orang jahat akan dihukum Tuhan dan orang benar akan mendapatkan upahnya. Tapi enggak sekarang, saudara. Dan itu memberikan kekuatan bagi kita hari-hari ini. Kenapa, saudara? Karena mungkin hari-hari ini kita merasakan Tuhan hidup begitu berat. Ada resesi ekonomi. Kita mungkin nggak tahu mesti ngapain. Sudah melakukan segala sesuatu yang kita bisa, tapi kok sepertinya begini-begini saja. Saudara, seolah-olah kayaknya apa yang kita lakukan tidak berbuah, tidak berhasil, nggak sukses. Saya mau katakan saudara, terus mempertahankan iman. Karena kehidupan kita di dunia ini tidak selama-lamanya. Kita hanya transit di dunia ini, Bapak Ibu. Kehidupan yang sejati, yang kekal nanti ketika kita naik ke surga. Hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya, saudara. Di dunia ini adalah proses yang Tuhan izinkan. Untuk apa? Agar karakter kita bisa serupa dan segambar dengan Kristus. Saudara perhatikan. Habakuk, tadi saya katakan hidup di zaman ketika kerajaan Yehuda dijajah oleh bangsa Babel. Semua orang-orang yang pintar ditawan, dipindahin ke kerajaan Babel melayani Nebukadnezar. Yang tersisa, Bapak Ibu, yang tersisa di Israel itu adalah orang-orang yang ya untuk menjaga tanah, mengurus tanah, saudara. Nggak maksimal. Tapi perhatikan apa yang Habakuk katakan dalam Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, atau tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, ini ayat luar biasa. Kalau saya boleh terjemahkan dalam konteks hari ini, sekalipun mungkin bisnis sedang tidak berhasil, investasi imbalnya mengecewakan, atau mungkin kita tertipu oleh orang, hasil pekerjaan tangan kita mengecewakan, apa yang kita usahakan, ternak, perkebunan, peternakan, kambing domba yang kita miliki nggak menghasilkan apa-apa, dan seolah-olah hidup kita sepertinya sedang dalam kondisi yang nggak bagus, nggak ada hasil yang bisa kita banggakan, semuanya tampaknya gloomy, lagi galau. Tapi ada satu yang bisa kita lakukan, seperti kata Habakuk, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya apa, saudara? Ketika saudara menghadapi situasi yang gak pasti, tetap puji dan sembah Tuhan. Ketika saudara hidup gak pasti, tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kok aneh? Kenapa? Karena ketika kita memuji Tuhan dalam kondisi hidup yang tidak pasti, itu adalah korban bakaran bagi Tuhan. Itu adalah sebuah tindakan iman. Kan tadi kita bahas hidup dalam iman. Secara konkret, ketika kita hidup dalam iman, artinya apa? Kita memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Dia. Saudara, kita tetap menyatakan Tuhan kau Allah yang baik. Sekalipun mungkin pohon ara nggak berbunga, pohon zaitun tidak menghasilkan, ladang-ladang tidak menghasilkan, saudara. Sekalipun bisnis kita sedang down, kesehatan kita menurun, mungkin kita tidak mendapatkan profit yang seperti yang kita harapkan, tapi tetap kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu artinya hidup dalam iman. Dan saya berdoa hari-hari ini saudara menghadapi semester 2 tahun 2022, saudara punya satu kekuatan. Ketika hidup tidak pasti, yang pertama, kita masuk dalam tempat perhentian. Kembali renungkan kebenaran firman. Kehidupan doa kita bereskan di hadapan Tuhan. Ambil waktu setiap hari untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Yang kedua, pahami bahwa waktunya Tuhan bukan waktunya kita, saudara. Untuk segala musim, untuk segala hal, ada waktunya kata kita pengkhotbah. Dan yang ketiga, belajar hidup dalam iman. Orang yang hidup dalam iman, dia melihat dari perspektifnya Tuhan. Orang yang hidup dalam iman, dia bertindak dengan iman. Ketika semuanya jelek,
malah dia bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ketika semuanya nggak bagus, malah dia bisa beria-ria di dalam Tuhan. Saya percaya saudara, itu adalah 3 hal yang kita butuhkan untuk masuk dalam bulan-bulan ke depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom jemaat terkasih, GBI Puri Indah membuka rekrutmen bagi saudara-saudari yang rindu melayani sebagai singers, pemusik, dancer, ataupun choir untuk bergabung dalam GBI Puri Indah Worship. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 31 Juli 2022 dan audisi akan diadakan pada bulan Agustus 2022. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar atau mendatangi counter setelah ibadah ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, DNA Music Academy membuka pendaftaran bagi anak-anak maupun dewasa untuk diperlengkapi sebagai pemuji dan penyembah yang melayani di gereja lokal maupun sebagai musisi profesional. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat men-scan QR Code atau menghubungi nomor yang ada di flyer DNA Music Academy. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati sebelum kita memberikan persembahan. Kami punya begitu banyak alasan untuk kami bersyukur kepada Tuhan karena kami mengalami dalam hidup kami sungguh Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Ajar kami lebih lagi Tuhan untuk kami bergerak maju, beri kami hikmat, beri kami keberanian untuk kami bisa menerobos ke depan. Kami yakin Tuhan bergerak bersama kami sehingga kemenangan itu jadi milik kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati pekerjaan, bisnis, setiap yang diusahakan oleh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa sungguh persembahan kami dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, setiap kita yang siap memberi, kita katakan amin. Terima kasih buat Dio Angga Pradipta yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya semua sangat memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita siapkan hati, mengangkat kedua tangan kita akan menerima berkat Tuhan mengakhiri ibadah kita. Aku berdoa dan memohon kepadamu Bapa Surgawi, berkati dan lindungilah anak-anak-mu. Jauhkanlah dari COVID-19, jauhkan dari penyakit menular, bahkan yang ada terkapar di rumah sakit oleh kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah engkau, pulihlah engkau. Bahkan juga dalam pekerjaan, karir dan usahamu diberkati Tuhan, dibuat baik adanya pada waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Amin.